Sebuah tiang lampu tiba-tiba roboh hingga menimpa satu unit mobil di kawasan Tegalega, Bandung. Tiang roboh usai hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bandung selama beberapa jam. Hujan deras terkena mobil di Jalan Petak. Selain tiang lampu, sebuah pohon juga tumbang hingga terbawa arus sungai. Hujan deras juga membuat sejumlah kawasan di kota Bandung banjir. Sementara di kawasan Taman Sari, sebuah pohon damar setinggi 20 meter tumbang menimpa bangunan restoran. Petugas segera tiba ke lokasi dan mengevakuasi pohon dengan cara dipotong-potong. Selain itu, bangunan pohon tumbang juga menimpa 3 unit sepeda motor dan 1 unit bajai yang terparkir di halaman restoran. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sambil membawa rumput yang menggunung, seorang pemotor nekat melaju di jalur roda 2 jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Meski beberapa kali motor goyang diterjang hembusan angin laut, pengendara tersebut dengan nekat melaju. Selain membahayakan diri sendiri, motor pengangkut rumput ini juga menyulitkan pemotor lainnya untuk menyalip. Selain motor bermuatan rumput, warga juga sempat merekam kendaraan roda 3 yang masuk ke jalur roda 2. Kehadiran kendaraan ini juga menyulitkan pengendara lain untuk menyalip. Polisi menyatakan jika aksi para pemotor ini tidak diperbolehkan demi keamanan dan kenyamanan saat melintasi jembatan Suramadu. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Indonesia Daigaku. Maji desu ka? Maji desu. Daigaku no Indonesia. So desu. Ah, so ka. Video vlogger warga Jepang yang kuliah di Indonesia dan tengah berkunjung ke minimarket di Banyumas, Jawa Tengah ini viral. Sang vlogger tak menyangka Fania Puspita Andriani, pegawai minimarket yang ia temui, fasih berbahasa Jepang. Uniknya lagi, ternyata Fania fasih berbahasa Jepang bukan karena kursus atau pernah ke negeri Sakura. Ia mampu berbahasa Jepang karena gemar menonton anime atau film animasi asal Jepang. Fania yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Purwokerto mengaku ingin sekali melanjutkan studinya ke Jepang. Apalagi ia tertarik dengan bahasa dan kultur Jepang yang dianggapnya membawa kedamaian di hati. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang menggelar aksi protes dengan merusak pagar pembatas Watu-Watu Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Aksi protes pedagang ini menyusul tidak diizinkannya mereka berjualan di sekitar lokasi oleh Satpol PP Kota Surabaya. Pemkot Surabaya sudah merelokasi mereka ke tempat resmi berjualan di Sentra Ikan Bulak atau SIB, namun sepi pembeli. Selain merusak pagar, para pedagang juga memblokade jalan menggunakan pagar yang mereka rusak serta batu. Melakukan sosialisasi untuk PKL yang warga Bulak yang selama ini berjualan di Pantai Batu-Batu dan Tanggul Cumpat. Kurang lebih sekitar 70 ya. Itu untuk masuk ke SIB. Nah, di dalam SIB kami sudah pemerintah kota sudah memfasilitasi rombong, kursi, meja, alat untuk perlengkapan cuci ya. Tugas gabungan kemudian membersihkan dan membuka jalan yang diblokade. Sementara Pemkot Surabaya bertemu dengan pedagang guna mencari jalan keluar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang satpam kantor Basarnas Mamuju, Sulawesi Barat nekat menganiaya temannya sesama satpam menggunakan senjata tajam. Pelaku menganiaya korban secara membabi buta hingga tewas di lokasi kejadian. Kamera CCTV merekam aksi seorang petugas keamanan yang sedang duduk santai bermain gitar di depan kantor Basarnas Mamuju, Sulawesi Barat. Ia dihampiri temannya dari belakang yang langsung menghujamkan senjata tajam berkali-kali.
Meski korban sudah terjatuh, aksi pelaku tak berhenti hingga akhirnya korban tewas di lokasi. Usai menerima laporan, polisi langsung olah tempat kejadian dan mengejar pelaku. Korban dan pelaku diketahui sama-sama bekerja sebagai petugas keamanan di kantor Basarnas. Korban inisial JZ, kemudian tersangka RH, inisial RH. Dan kami telah melaksanakan olah TKP di TKP dan mendapatkan berbagai barang bukti dan sementara akan kita jadikan sebagai sumber penyelidikan. Kemudian anggota sudah menuju menjemput tersangka yang telah diamankan di Kabupaten atau di Kabupaten Matek. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan diamankan di kantor Polresta Mamuju usai dilakukan pengejaran ke Kabupaten Mamuju Tengah. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memastikan motif pembunuhan tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendy Christian, iNews melaporkan. Seorang oknum anggota polisi di Sukabumi, Jawa Barat dilaporkan istrinya lantaran melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Murnia Dwi Putri melaporkan suaminya yang merupakan anggota polisi Bribka SR ke Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Korban melaporkan oknum yang bertugas di Polsek Cikole karena diduga telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sejak 5 tahun terakhir. Puncaknya September lalu, korban dianiaya hingga luka di sekujur tubuh. Selain mendapatkan KDRT, korban mengaku diancam dan diintimidasi. Penganiayaan terjadi di rumah mereka dipicu masalah ekonomi. Dia minta uang, saya bilang mau ditransfer, dia nggak mau karena dia mau ngambil ATM saya, mau ngambil ATM pribadi saya, dia mau ngambil uang sendiri. Saya bilang nggak mau, nggak usah, saya transfer aja langsung ke rekening kamu. Dia nggak terima, jadi dia mukul. Saya bilang udahlah, saya mau pulang aja ke rumah orang tua saya. Terus dia nggak mau, makanya dia ngambil pistol. Kamu keluar dari sini, saya bilang. Saat ini Bribka SS tengah menjalani pemeriksaan Propam Polres Sukabumi Kota. Bahkan oknum tersebut telah mengakui perbuatannya. Pada saat foto yang beredar itu memang ada memar dan itu memang diakui oleh Saiful Rahman. Tadi saya sudah panggil dan dia juga menyampaikan benar bahwa dia melakukan kekerasan. Jika terbukti melakukan kekerasan, Bribka SR akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara sakit hati diputus asmara, seorang pria tega menjamret tas mantan kekasih hingga babak belur diamuk warga di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku berdalih merampas tas hanya untuk mengambil ponsel dan melihat pesan percakapan korban dengan kekasih barunya. Warga menangkap dan menghakimi AS, pria 33 tahun, hingga babak belur karena nekat melakukan aksi jambret ponsel di Jalan Kartini, Desa Purbasari, Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Korban penjambretan sendiri adalah mantan kekasih pelaku. Aksi jambret bermula saat korban F, wanita 47 tahun, berboncengan dengan temannya. Pelaku mengejar korban menggunakan motor, lalu memepet kendaraan yang dikendarai korban, hingga terjadi cekcok. Pelaku pun menarik tas korban sampai putus dan sempat memukul korban dengan helm sebanyak 1 kali, lalu kabur. Usai beraksi, pelaku ditangkap di rumah temannya. Hasil pemeriksaan, motif penjamretan selain sakit hati diputus cinta, pelaku juga penasaran dengan isi percakapan korban dengan pacar barunya. Tersangka ini mantan pacar, jadi karena ada unsur kekecewaan di masa lalu juga, ya jadi si pelaku melakukan aksinya tersebut. Motifnya kalau Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Seorang tokoh masyarakat ditembak orang tidak dikenal di Sampang, Madura, Jawa Timur. Peristiwa itu membuat heboh warga, sementara korban langsung terkulai tak berdaya dengan 2 luka tembak pada bagian punggung. Seorang warga yang menjadi tokoh masyarakat harus mendapat perawatan intensif di RSUD Bangkalan.
Sebelumnya, korban Muarah tengah duduk dan berbincang santai dengan warga di pinggir jalan Dusun Mandeman, Banyuates. Tiba-tiba datang 2 orang berboncengan dengan sepeda motor. Pelaku yang dibonceng lalu turun mendekati korban. Tanpa basa-basi ia menembak korban 2 kali lalu kabur. Sontak kejadian ini membuat heboh warga sementara korban langsung terkulai tak berdaya. Warga pun segera mengevakuasi korban ke RSUD Syarifah Ambani Rato Ebuh. Hasil pemeriksaan, korban mengalami 2 luka tembak tembus pada punggung bagian samping dan belakang. Untuk pasien ini karena multi trauma, jadinya pasien harus dirujuk. Ini sekarang dalam proses rujuk, gitu. Itu kenapa? Oh, saya kronologis nanti biar yang lain. Untuk kondisi pasien sendiri sekarang gimana? Kondisinya stabil. Usai menjalani perawatan, kondisi korban sudah stabil dan segera dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena luka tembak multi trauma yang dideritanya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan buron seorang ustadz yang tega cabuli 15 santriwatinya ditangkap di Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya warga yang emosi mengetahui aksi cabul tersangka sempat merusak bangunan ponpes. Polisi menggelandang OS 46 tahun, pimpinan pondok pesantren yang tega mencabuli 15 santriwatinya di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Tersangka ditangkap saat bersembunyi selama 2 pekan di sebuah gubuk di areal perkebunan. Hasil pemeriksaan, dari 15 korban, 4 sudah disetubuhi dan 11 dicabuli. Modus pelaku dengan meminta dipijat di sela-sela belajar mengaji antara jam 18 hingga jam 20 waktu Indonesia Barat. Tersangka mengiming-imingi korban mendapatkan ilmu tinggi jika mau melayaninya. Setelah melakukan aksi, pelaku mengancam korban, jangan sampai korban memberitahukan atau melaporkan pada orang lain. Karena jika dilaporkan maka ilmunya akan hilang dan juga hidupnya tidak akan selamat. Sebelumnya ratusan warga mendatangi dan merusak bangunan pondok pesantren Miftahul Huda usai mengetahui adanya aksi cabul. Sementara tersangka OP segera melarikan diri takut jadi sasaran amuk warga. Aksi bejat tersangka sendiri sudah dilakukan sejak santri duduk di bangku kelas 4 SD hingga kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Jelang tahun baru, sejumlah tempat hiburan malam dirazia petugas gabungan di Cirebon, Jawa Barat. Dalam razia ini, petugas mengamankan puluhan botol minuman keras. Petugas gabungan dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, BNN, serta Satpol PP Kota Cirebon menggelar razia miras di sejumlah tempat hiburan di Jalan Bypass Ahmad Yani, Cirebon, Jawa Barat. Petugas memeriksa satu persatu ruangan dan menggeledah para pengunjung yang ada di dalam ruangan tersebut. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan minuman keras dengan kadar alkohol lebih dari 5%. Selain di Jalan Bypass Ahmad Yani, petugas juga merazia tempat hiburan di Jalan Kartini dan menangkap seorang pengunjung yang kedapatan membawa obat terlarang golongan G jenis tramadol. Kondisi ini menjelang tahun baru. Hasilnya kita bisa mengamankan tadi miras berbagai merek sebanyak 57 botol. Barang bukti sitaan razia kemudian dibawa petugas ke kantor Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, petugas gabungan mengamankan pasangan remaja yang diduga hendak pesta seks di sebuah kamar hotel. Saat hendak ditangkap, kedua pasangan itu sempat berusaha bersembunyi dalam lemari. Petugas gabungan merazia sejumlah hotel di Jalan Trans Barat Sulawesi, Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat. Di dalam satu kamar hotel, petugas menemukan seorang remaja perempuan yang dalam kondisi mabuk. Saat digeledah, seorang remaja lelaki yang diduga pasangan wanita tersebut terciduk tengah bersembunyi di dalam lemari pakaian. Tak hanya itu, petugas juga menemukan sejumlah alat kontrasepsi di atas kasur yang belum terpakai beserta beberapa botol minuman keras berbagai merek. Di lokasi lain, petugas mengamankan seorang pria yang mencurigakan saat melihat petugas.
Saat digeledah ditemukan alat hisap narkoba yang baru saja digunakannya. BNN juga menyasar sejumlah tempat hiburan malam termasuk rumah bernyanyi. Belasan wanita yang merupakan pelayan di tempat hiburan malam menjalani tes urin. Razia ini digelar untuk mengantisipasi tindak kejahatan pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Belasan remaja yang asik berpesta miras di warung makan digerebek polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam. Polisi merazia belasan remaja yang asik pesta miras di warung makan Kelurahan Pacinongan, Somba Opu, Kabupaten Goa. Selain memeriksa belasan remaja, polisi mengamankan satu pemuda yang membawa senjata tajam. Operasi Cipta Kondisi digelar dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas di wilayah Kabupaten Goa. Usai diamankan, pelaku bersama barang bukti miras dan senjata tajam digelandang ke Polres Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Terobos lampu merah, dua pemotor bertabrakan di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya kedua pemotor terpental dan tergeletak di tengah jalan. Dua pengendara motor ini tergeletak tak sadarkan diri setelah bertabrakan di perempatan Mojosongo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Korban Yogas Fernando, 21 tahun, warga desa Rejoso Pinggir, Kecamatan Tembelang, Jombang. Dan Alia Lailatul, warga desa Ketanon, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Keduanya langsung dievakuasi menggunakan mobil ambulans ke RSUD Jombang. Peristiwa kecelakaan berawal saat Yogas melaju kencang dari arah Jombang menuju Kecamatan Diwek dan menerobos lampu merah di perempatan Mojosongo. Saat bersamaan sepeda motor yang dikendarai Alia melaju dari kiri ke kanan. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga keduanya terpental dan tergeletak akibat terluka parah. Dari arah timur. Ke barat. Sana lampu merah. Yang terobos lampu merah yang mana? Ini. Yang laki-laki dari utara. Kasus kecelakaan kini sudah ditangani petugas Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kecelakaan antara dua motor juga terjadi di Jalan Raya Kutorejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya salah satu pengendara motor terluka di kepala. Puskesmas uang ya bulan nih, wis baplek Puskesmas. Warga berupaya menolong seorang wanita korban kecelakaan di Jalan Raya Kutorejo, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto, Jawa Timur. Korban yang terluka parah di kepala akibat benturan keras di aspal langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Kecelakaan yang menimpa korban terjadi antara dua sepeda motor dan sempat terekam kamera CCTV. Kecelakaan dipicu topi seorang pengendara motor yang jatuh tertiup angin. Pemilik topi kemudian tiba-tiba melambatkan motornya hingga tertabrak motor korban yang melaju persis di belakang. Pemilik topi kemudian tiba-tiba melambatkan motornya hingga tertabrak motor korban yang melaju persis di belakangnya. Topi yang di depannya itu jatuh, akhirnya ketabrak pengemudi, Pak. Dari belakang? Dari belakang. Itu korbannya perempuan atau laki-laki, Pak? Perempuan. Kondisinya gimana, Pak? Ya, kira-kira ya semua. Bukannya tanggung jawab, si pemilik topi langsung kabur usai kecelakaan terjadi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Komplotan pelaku spesialis ganjal ATM digulung polisi di Cimahi, Jawa Barat. Sebelumnya aksi pelaku sempat terekam CCTV saat memperdayai korbannya di sebuah gerai ATM hingga viral. Polisi menangkap AF, seorang anggota kawanan spesialis ganjal ATM yang tengah melarikan diri di kawasan Subang, Jawa Barat. Saat digelandang, polisi juga sudah mengamankan satu pelaku lain di dalam mobil. Tak butuh waktu lama, dua pelaku lainnya juga ditangkap di halaman parkir sebuah minimarket. Sebelumnya kamera CCTV merekam AF saat beraksi di sebuah gerai ATM di Jalan Kerkov, Cimahi. Setelah mendapat incarannya, pelaku segera beraksi dan membagi tugas masing-masing. Rata-rata korban incarannya adalah ibu rumah tangga.
Total ada 4 anggota komplotan yang digelandang ke Polres Cimahi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Modus yang dilakukan adalah dengan cara pertama mereka mengintip orang yang akan mengambil uang melalui ATM, mengintip ketika orang memencet nomor PIN. Namun sebelumnya, para pelaku sudah melakukan aksinya dengan mengganjal lubang insert pada. Kawanan yang masuk dalam komplotan Palembang ini dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saking banyaknya pengunjung, arus lalu lintas kendaraan bermotor pun mengganggu akses kereta api menuju stasiun Tugu. Akibatnya 14 rangkaian kereta harus berhenti di stasiun Lempuyangan. Wisatawan yang menghabiskan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru membludak di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Akibat arus lalu lintas di kawasan itu sangat padat hingga akses kereta api menuju stasiun Tugu terganggu. Mengatasi kondisi ini, 14 rangkaian kereta yang seharusnya berhenti di stasiun Tugu akhirnya berhenti di stasiun Lempuyangan. Ke-14 kereta api itu diantaranya jurusan Jakarta, Bandung, Jombang, dan Malang. Adapun kereta api yang berhenti luar biasa di stasiun Lempuyangan ada sejumlah 14 kereta api. 11 diantaranya yaitu kereta api menuju stasiun Jakarta, Gambir maupun Pasar Senen, dan juga stasiun Bandung. Untuk 3 kereta api lainnya menuju stasiun Surabaya Gubeng, Malang, dan Jombang. Pemberlakuan skema berhenti luar biasa ini rencananya diterapkan PT KAI selama 2 hari. Dengan adanya pola operasi darurat ini, penumpang tujuan stasiun Tugu harus mencari moda transportasi alternatif. Dari Yogyakarta, Heru Trioko, iNews melaporkan. Hari terakhir cuti bersama Natal 2023, sejumlah titik jalan menuju ke luar Jakarta mengalami kepadatan volume kendaraan. Di Simpang Gadok Bogor, kendaraan yang masuk dari arah Jakarta mengalami peningkatan. Pemirsa, pada hari terakhir cuti bersama Natal dan juga jelang Tahun Baru 2024, lalu lintas di Simpang Gadok terpantau ramai lancar. Dari arah Puncak ke arah Jakarta terpantau tidak terlalu padat kendaraan, sebaliknya dari arah Jakarta ke arah Puncak terpantau padat merayap. Sekitar pukul 8 pagi hingga saat ini sebelum exit tol Simpang Gadok tersendat sekitar 1 km dan kendaraan dari Jakarta ke arah Puncak sudah diberlakukan sistem one way atau sistem satu arah pukul 8 pagi ini, dan sistem one way sendiri diberlakukan secara situasional sesuai kepadatan kendaraan dari Jakarta ke arah Puncak. Selain sistem one way juga diberlakukan sistem ganjil genap yang diberlakukan pada jam 6.30 tadi hingga jam 9 pagi ini. Dan untuk informasi, kendaraan yang telah masuk di Bogor ini sekitar 5.000 kendaraan, dan sebaliknya dari arah Puncak yang turun ke arah Jakarta sudah sekitar 5.000 kendaraan. Dan untuk kendaraan yang masih berada di Puncak diperkirakan akan keluar pada hari ini, mengingat hari ini adalah terakhir hari cuti bersama dan juga esok warga Jakarta akan kembali menjalani rutinitas masing-masing. Dari Jakarta, Nisa Zahid, Sleman, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Viral di media sosial, kawasan Gunung Bromo dari arah Pasuruan, Jawa Timur macet total pada libur Natal tahun ini. Mengantisipasi kepadatan, polisi memberlakukan penutupan jalan mulai pukul 4.15 hingga pukul 6 pagi. Video kawasan wisata Gunung Bromo yang dipadati wisatawan minggu kemarin viral di media sosial. Ribuan pengunjung memenuhi kawasan Bromo menggunakan kendaraan bermotor melewati jalur penanjakan Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya jalur utama menuju Gunung Bromo macet total. Pasalnya, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit hanya di kawasan penanjakan saja. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas kepolisian dibantu Forkopimda Kecamatan Tosari akan menutup jalur penanjakan pada pukul 4.15 pagi dan dibuka kembali pukul 6 pagi.
melaporkan situasi terkini untuk arus lalu lintas sudah landai sepi dari arah Penanjakan maupun dari arah Pasuruan. Tujuan dari kendaraan-kendaraan roda untuk kendaraan hardtop menuju ke Lautan Pasir. Diprediksi jumlah pengunjung Bromo akan terus naik hingga pergantian tahun nanti. Sementara petugas dari Polres dan Polda Jatim disiagakan 24 jam untuk melakukan penguraian arus kendaraan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara di Bandung, Jawa Barat, warga memadati alun-alun di Jalan Asia Afrika. Warga datang untuk menghabiskan masa libur bersama keluarga. Sejak dibuka kembali untuk umum, alun-alun yang berada di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, Jawa Barat kembali ramai. Banyak warga datang bersama sanak keluarga, terutama anak-anak. Tidak hanya sekedar bermain, para pengunjung juga bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Bandung. Pengunjung yang datang tidak hanya warga Kota Bandung, tapi juga dari luar daerah seperti Jakarta yang sengaja datang untuk berlibur. Mengapa liburan di Kota Bandung, Kak? Bandung itu kan banyak wisata kulinernya ya, makanannya juga enak-enak. Terus juga kan aku belum pernah ke Bandung, jadi pengen ngerasain wisata di sini. Oh gitu. Ya. Sengaja gitu Pak ke Bandung, Pak? Sengaja. Sebenarnya sih kesininya tuh dadakan banget. Berwisata di alun-alun Bandung tidak dipungut biaya alias gratis. Untuk menjaga ketertiban, puluhan petugas Satpol PP disiagakan di lokasi sembari mengimbau para wisatawan untuk selalu menjaga kebersihan. Tidak melakukan aktivitas makan dan minum. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Objek wisata Pantai Pasir Putih Carita Pandeglang, Banten masih menjadi salah satu tujuan favorit warga untuk berlibur. Sementara di Banjarnegara, wisatawan menikmati wisata susur sungai. Pantai Carita Pandeglang, Banten dipenuhi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Banten. Agar tidak terkena macet di jalanan, sejumlah pengunjung dari luar kota seperti ibu kota Jakarta harus rela berangkat sejak pukul 6 pagi dari kediaman mereka. Mereka datang untuk berlibur dengan keluarga, khususnya anak-anak yang saat ini libur sekolah. Selain untuk menikmati keindahan pantai, para pengunjung juga ingin menikmati wahana air seperti banana boat, speedboat, dan jet ski. Diperkirakan pada momen liburan tahun baru 2024, wisatawan akan semakin membludak dibanding tahun sebelumnya yang sepi akibat adanya isu seperti tsunami dan Gunung Anak Krakatau. Ya lumayan, hibur anak-anak. Sebelumnya pernah kesini nggak, Bu? Dulu udah pernah sih. Udah lama, karena ini baru ketemu lagi. Sementara itu di Banjarnegara, Jawa Tengah, wisatawan menikmati petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Di lokasi ini, wisatawan bisa menyusuri sungai yang memiliki banyak jeram menantang dan menguji adrenalin. Selama pengarungan, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Selain arung jeram, wisatawan juga bisa melakukan camping dan outbound. Tim Liputan iNews melaporkan. Di ibu kota, pemirsa, ribuan orang memadati kawasan wisata Pantai Ancol, Jakarta Utara. Kepadatan juga terjadi di kawasan Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Liburan Nataru dimanfaatkan warga Jakarta berwisata di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Pengunjung mayoritas didominasi keluarga yang juga memanfaatkan masa libur sekolah. Pantai Ancol masih menjadi tujuan favorit masyarakat karena harga tiket yang relatif terjangkau. Target pengunjung kawasan Ancol sendiri dari 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 adalah 600.000 pengunjung. Karena untuk liburan di Ancol selain dekat dengan lokasi rumah dan juga untuk biayanya lebih murah ya, ekonomis, terjangkau untuk liburan anak-anak. Kita sekalian juga olahraga di sini dan semua fasilitas Ancol
untuk saat ini sudah baik ya, sudah banyak kemajuan, bersih, nyaman. Sementara di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan, sudah sejak pagi warga memadati kawasan wisata ini. Para pengunjung pun harus antri di loket untuk membeli tiket. Taman Marga Satwa Ragunan juga masih menjadi destinasi favorit menghabiskan masa liburan sekolah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jasa penitipan hewan peliharaan di Cianjur, Jawa Barat meningkat. Para pemilik menitipkan hewan peliharaannya saat pergi berlibur mengisi waktu pergantian tahun bersama keluarga. Tak sekedar dititipkan, hewan-hewan pun dirawat kebersihan dan kesehatannya. Di libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengguna jasa penitipan hewan peliharaan di Jalan Insinyur Juanda, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat meningkat. Para pemilik hewan sengaja menitipkan peliharaannya untuk menikmati libur bersama keluarga hingga malam pergantian tahun. Setidaknya ada 30 kucing sudah dititipkan di tempat ini. Dengan biaya Rp60.000 per hari, hewan peliharaan dapat dititipkan dengan berbagai fasilitas seperti dimandikan, pemotongan kuku dan bulu, serta pemeriksaan kesehatan. Jadi cukup lumayan banyak sih karena sudah mulai liburan juga ya anak-anak. Jadi banyak kucing-kucing yang memang tidak bisa dibawa, makanya dititipkan ke kami. Pemilik hewan pun dapat menjalani masa liburan dengan tenang tanpa khawatir meninggalkan hewan peliharaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Antrian panjang kendaraan yang menuju ke objek wisata Guci dimanfaatkan para pengganjal ban untuk mengais rezeki di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Siapa sangka para pengganjal ban ini mampu mengais rezeki hingga ratusan ribu rupiah per hari. Objek wisata pemandian air panas Guci menjadi lokasi favorit warga saat mengisi waktu libur panjang Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Tegal. Antrian panjang kendaraan yang menuju objek wisata Guci memberikan rezeki bagi warga. Warga memanfaatkan kemacetan yang terjadi di tanjakan untuk mengais rezeki dengan mengganjal ban kendaraan. Ada 20 orang pengganjal ban yang memanfaatkan situasi ini. Siapa sangka mereka bisa memperoleh penghasilan mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000 lebih per hari. Kayaknya ini ganjalan nih, Mas. Kayak memanfaatkan suasana keramaian apa gimana ini, Mas? Manfaat keramaian, Pak. Lumayan pendapatannya, Mas. Lumayan. Ada berapa orang ini? Banyak sampai 20 orang, Pak. Liburan panjang juga dimanfaatkan joki kuda keliling untuk para wisatawan. Siapa sangka, libur panjang Nataru kali ini, mereka bisa meraup rezeki berkali lipat dibanding saat hari biasa dan libur akhir pekan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Alam Ganjar, putra calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengisi hari liburnya dengan beberapa kegiatan di Purwokerto, Jawa Tengah. Salah satunya bermain basket bersama komunitas. Mengisi waktu liburan akhir tahun, Alam Ganjar, putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengunjungi salah satu tempat pusat kreatif di Purwokerto, Jawa Tengah. Alam mencoba beberapa kegiatan, salah satunya bermain basket bersama komunitas yang saat itu sedang berlatih. Ia pun menunjukkan kebolehannya dalam dribbling, shooting, dan layup. Usai bermain basket, Alam Ganjar menemui komunitas tari yang berkegiatan di Heterospace Purwokerto. Alam pun ngobrol bareng dan melihat tarian tradisional Banyumasan. Ia menilai tempat berkumpulnya beragam komunitas anak muda seperti yang ada di Purwokerto ini harus diperbanyak lagi di masa depan. Untuk membantu ayah gitu, Pak Ganjar gitu dan sebagainya. Salah satunya mengkampanyekan hal itu. Enggak sih, sedikit banyak. Aku kan ngobrol sama orang-orang gitu, pasti menyerap beberapa aspirasi, beberapa masukan dari mereka. Terus nanti aku bisa sampaikan ke orang tua dan keluarga kita. Alam berharap tempat ini bisa menjadi wadah anak muda dalam berkreasi dan berkembang sehingga menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. 2
jenazah ledakan tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel Morowali, Sulawesi Tengah dipulangkan ke kampung halaman mereka di Muna, Sulawesi Tenggara. Tangis histeris keluarga pun menyambut kedatangan korban. Korban masing-masing, Mu Taufik, dipulangkan ke kampung halamannya di Kelurahan Tampo, Kecamatan Napa Balanu. Dan Abdul Mursalim dipulangkan ke kampung halamannya di Desa Ompu, Kecamatan Tongkuno. Jadi jangan lagi terjadi kali-kali yang berikutnya. Ya, persoalan firasat itu saya pernah cerita di namanya sih ada firasat. Seperti apa? Kurang nyaman. Artinya pernah dia semacam ada mimpi. Tiba-tiba 2 hari kemudian ada informasi dia meninggal. Sebelumnya sebanyak 13 pekerja meninggal akibat ledakan smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ITSS di kawasan PT Inip Morowali, Sulawesi Tengah. 6 diantaranya pekerja asing, sementara 35 pekerja lainnya terluka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden itu. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir akibat hujan deras kembali melanda Aceh Utara, Aceh. Akibatnya jalan penghubung antar kecamatan lumpuh dan warga pun sulit beraktivitas hingga nekat terobos banjir. Tinggi dan derasnya arus banjir di jalan penghubung antar kecamatan, tepatnya di kawasan Desa Kuta, Aceh Utara, Aceh, mengganggu aktivitas warga. Warga harus menerobos kawasan banjir dengan berjalan kaki. Sementara akses jalan sepeda motor lumpuh total karena banjir. Pengendara motor pun harus menyewa mobil untuk melewati banjir dengan membayar Rp15.000. Sedangkan warga yang nekat menerobos banjir menggunakan sepeda motor mengalami mati mesin karena tingginya debit air yang mencapai setengah meter. Supaya bagus, nggak bisa lewat ya? Nggak bisa lewat ya? Jadi terpaksa lah bawa ke mobil lah. Berapa bayar kak? Belum tahu ya. Yang penting lewat dulu kak ya. Banjir merendam kawasan ini akibat tingginya curah hujan sejak beberapa hari terakhir. Namun warga masih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda. Dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Sementara 2 rumah roboh akibat tertimbun tanah tebing longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beruntung saat kejadian penghuni tidak sedang berada di dalam rumah. Warga segera membersihkan material yang menimbun 2 rumah warga di Desa Batu Madinding, Batang, Natal, Mandailing Natal. 2 rumah ini roboh akibat tertimpa tanah longsor dari tebing yang berada persis di belakang rumah. Longsor terjadi saat wilayah ini diguyur hujan lebat. Beruntung, saat kejadian pemilik rumah sedang tak berada di rumah. Selama beberapa hari terakhir, wilayah Mandailing Natal memang terus dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, ancaman tanah longsor kerap terjadi di wilayah ini. Sebelumnya, akses jalan provinsi di Kecamatan Panyambungan Selatan juga terputus akibat tanah longsor. Dan hingga kini atau sudah 4 hari, akses jalan belum juga bisa dilintasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Teror pelemparan bom Molotov di rumah Ketua Gerakan Pemuda GP Ansor Lampung dilaporkan ke polisi. Aksi teror itu terjadi sebanyak 2 kali dalam 1 pekan, diduga dilakukan pelaku yang sama. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV yang terpasang di rumah Ketua GP Ansor Lampung, Hidir Ibrahim, di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Seorang pria mengendarai sepeda motor melemparkan benda diduga bom Molotov ke rumah Hidir Ibrahim. Usai melemparkan benda diduga Molotov itu, pria tersebut kemudian melarikan diri. Peristiwa itu kemudian diketahui kerabat korban yang langsung melapor kepada pamong setempat dan langsung diteruskan kepada pihak kepolisian. Polisi sudah mendatangi lokasi dan menggelar olah TKP. Aksi teror yang kedua kali itu kemudian resmi dilaporkan kuasa hukum korban ke Polresta Bandar Lampung. Pasalnya pelemparan benda diduga bom Molotov itu bukan kali pertama terjadi. Informasinya betul Pak, ada kejadian sekitaran jam 3. Saya tahunya dari yang juga malam dijemput
Setelah itu saya ngecek ke TKP, betul bahwa benar-benar ada kejadian pelemparan bom molotov itu. Bom molotov lagi, Pak? Itu dia sampai ke dalam nggak, Pak? Enggak sampai dalam, di luar pagar aja itu kejadiannya. Untuk pelaku, Pak, gimana, Pak? Naik motor lagi apa seperti apa? Pelaku saya tidak tahu, karena nggak ngelihat. Walaupun yang ngelihat juga katanya sih itu pakai helm tertutup. Oh, motor lagi, Pak? Bawa motor lagi, Pak? Bawa motor. Aksi teror terjadi saat korban sedang tidak berada di rumah karena bepergian keluar kota. Rumah yang dalam kondisi sepi hanya dihuni oleh kerabat korban dan baru mengetahui peristiwa itu saat terdengar bunyi suara ledakan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pengunjung pantai Sindeas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dihebohkan terdamparnya seekor ikan paus besar berbobot 10 ton. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengunjung pantai Sindeas, Mandua Mas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dikagetkan dengan seekor ikan paus yang hanyut mendekati pantai. Melihat paus masih hidup, warga sempat berusaha menarik paus kembali ke tengah laut. Sayang, usaha mereka gagal. Kencangnya arus membuat paus kembali ke pantai. Akibat terlalu lama di perairan dangkal, paus seberat 10 ton itu akhirnya mati. Warga pun langsung melapor ke petugas setempat. Laporan awal sudah sekarat. Saya sudah koordinasi dengan Balai Konservasi bahwasannya untuk bangkai ikan pausnya nanti akan dikuburkan di garis pantai. Hingga kini belum diketahui penyebab ikan paus berukuran besar tersebut bisa terdampar di pantai. Sementara rencananya ikan paus itu akan dikubur agar tidak menimbulkan bau. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond, iNews melaporkan.